Engkau menyertai pada kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya Tuhan. Dan Engkau juga sertai teman-teman kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan, biar Engkau sampaikan ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami tahu ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ada roh yang tidak senang. Saat ini kami ikat tolapak tangan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Kami siap untuk menyembah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara, kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian tinggi nama Tuhan. Iman,
berdoa, saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, sehingga persembahan kami ini dapat terbawa harum dan dapat berguna bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin.
Amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberi judul untuk firman Tuhan pada malam hari ini adalah hati yang dimurnikan. Seperti apa yang kita meminta kepada Tuhan? Hati yang dimurnikan. Di sini dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Apa arti tahir itu ya saudara? Kak, saya membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tahir adalah bersih, suci, dan murni. Tapi kalau di dalam Alkitab, tahir adalah kudus, yaitu subjeknya adalah Allah itu sendiri. Kekudusan hanya bagi Allah, kekudusan hanya bagi Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari firman Tuhan pada Mazmur ini. Ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, jadikan aku tahir, dan yang kedua, perbaharuilah batinku, dan yang ketiga adalah dengan roh yang kudus. Ini adalah satu pengakuan dosa Raja Daud ya saudara, di masa mudanya, di mana dia menjadi raja. Dia melakukan dosa yang besar, yaitu dosa perzinahan, ada juga dosa pembunuhan. Nah di sini pengakuan Raja Daud ini kepada Tuhan, sehingga dia dengan ketulusan hatinya, dengan kesungguhan hatinya, dia mengatakan kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Raja Daud dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu mentahirkan hidupnya, memurnikan hidupnya, supaya hidupnya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan lamanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan lamanya dia melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh sangat tidak disukai Tuhan. Tapi dengan kesungguhan hatinya, dengan keinginan di dalam kehidupannya, dia ingin diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah jadikan hatiku tahir. Nah, kebangkitan iman setiap manusia, seperti juga kebangkitan iman di dalam kehidupan Raja Daud, ini dimulai dengan kesadaran akan dosa-dosanya. Nah, Raja Daud ini sadar akan dosa-dosanya. Dia membangkitkan iman dia kembali supaya dia meneliti kehidupannya. Dia meneliti apa yang dilakukan kehidupannya di dalam hari lepas hari. Dia mengakui kehidupan lamanya itu sungguh luar biasa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengakui dengan tulus, dia mengakui dengan kesungguhan hatinya. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada malam hari ini, saudara dan saya, tidak lepas dari pasti ada sedikit kita melakukan kesalahan. Jangan dosa ya saudara, kita melakukan kesalahan pasti ada. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita meminta Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita, untuk mentahirkan kehidupan kita kembali dengan iman yang teguh, dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan mensegengkan telinganya kepada kita, mendengarkan suara kita, mendengarkan setiap keluh kesah kita, mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan ya saudara, jadikan hatiku tahir ya Allah. Begitu kuatnya Raja Daud ini. Kita bisa membaca, kita baca di ayat yang ketiga ya saudara. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Raja Daud sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Raja Daud sungguh-sungguh meminta permohonan pengampunan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
seumpamanya saudara Siska melakukan kesalahan ke saudara Hani, terus saudara Siska introspeksi diri, oh iya aku melakukan kesalahan tadi, perkataanku membuat saudara Hani terluka. Terus dia datang ke saudara Hani merendahkan diri, meminta ampun, meminta maaf. Pasti saudara Hani mengampuni kan? Tentu saja mengampuni. Kalau tidak mengampuni berarti tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan cerminannya adalah mau mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita sebelum kita meminta ampun kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan juga ya saudara, di ayat yang keempat, apa yang diminta Raja Daud, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Raja Daud meminta Tuhan membersihkan seluruh dosa-dosanya yang dia lakukan, dan Raja Daud minta ditahirkan dari dosa-dosanya karena dia tahu kehidupan kedagingan manusia itu pasti terus ada, karena kita masih hidup di dalam dunia. Di sini dikatakan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini berarti kehidupan kedagingan manusia. Setiap orang pasti tidak pernah luput dari segala kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, tapi di dalam kehidupan kita, bagaimana sikap hati kita? Sikap kehidupan kita, apakah kita tetap bersikukuh untuk melakukan segala pelanggaran ataupun dosa, ataupun kita mau mengakui itu semua? Ini bisa kita contoh ya saudara, karena Raja Daud seorang raja yang besar mau merendahkan diri, mau mengakui pengakuan dosa-dosanya. Apalagi dosa itu adalah dosa yang sangat besar, dosa yang ibaratkan sebagai raja untuk melakukan hal seperti itu sangat tidak dilihat orang itu tidak baik ya saudara. Tapi dengan kerendahan hati dia, dengan kesungguhan iman dia kepada Tuhan, kalau dia datang kepada Tuhan, dia meminta pengampunan kepada Tuhan, meminta pentahiran kehidupan dia di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mentahirkan hidupnya, memurnikan hidupnya. Nah, ini bisa kita pelajari di dalam hidup kita masing-masing. Kita bisa introspeksi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berkelakuan, bagaimana kita bersikap di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Apakah sikap kita itu boleh mencerminkan sikap Tuhan Yesus, ataupun kita bersikap seperti orang-orang dunia? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pemuda-pemuda Bukit Sion yang dijamah Tuhan, yang sudah merasakan kuasa-kuasa Tuhan, pasti kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, dan kita minta setiap harinya untuk Tuhan selalu mentahirkan kehidupan kita, untuk Tuhan selalu memulihkan hidup kita. Pentingnya pertobatan di dalam kehidupan kita adalah supaya kita bisa merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan. Tapi kita akan terus hidup di dalam dosa, dan semuanya itu akan menumpuk di dalam kehidupan kita, dan kita tidak merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan ya, kalau kita tidak menyadarinya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kalau kita tidak menyadari segala pelanggaran kita, maka hidup kita terus menerus hari ke hari akan melakukan dosa dan dosa. Tapi kalau kita menyadari itu semua dan kita meminta pentahiran itu di hadapan Tuhan, pasti kita akan menerima itu semua. Terus yang kedua, poin yang kedua adalah pembaharuan batin. Pembaharuan adalah permohonan kepada
yang batangnya dan daunnya dapat dipakai untuk membersihkan darah, untuk mungkin dipercik-percik begini ya daunnya ya, untuk pentahbiran ataupun pembaruan pemurnian di dalam kehidupan orang-orang yang bertobat. Nah, Raja Daud meminta dibersihkan dosanya, dan Tuhan akan membasuh juga, sehingga dosa kita yang merah seperti kain kesumba itu menjadi putih seperti salju. Ini firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan tidak pernah melupakan itu semua. Apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, meminta pembaharuan batin kita supaya damai sejahtera sukacita Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita meminta itu semua, dan dialah tulang yang kau remukkan. Di saat kehidupan lama kita membuat tulang kita ini remuk ya saudara, tulang kita menjadi kering dan tidak ada kekuatan, Tuhan menjadikan itu semua digantikan dengan sorak-sorai, dengan dijadikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengubahkan itu semua, memperbaharui itu semua. Apa yang hilang di dalam kehidupan kita, segala kecemasan, segala kegundahan di dalam kehidupan yang lama diganti Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan meminta pembaharuan batin kepada Tuhan, seperti apa yang Raja Daud minta di hadapan Tuhan. Dia meminta pembaharuan batinnya, dia meminta hatinya dibaharui, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dengan apa saudara di sini? Poin yang ketiga, dengan roh yang teguh. Roh apa itu? Roh Kudus ya saudara, roh penghibur, di mana kehidupan anak-anak Tuhan perlu roh Tuhan itu ada di dalam hidup kita semua. Karena roh Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 51 ayat 13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini permohonan Raja Daud ya saudara, supaya Tuhan jangan membuang Raja Daud dari hadapannya, dan Tuhan jangan mengambil rohnya dari hidupnya. Karena roh Tuhan itu sangat diperlukan dalam kehidupan Raja Daud. Dan saat ini juga roh Tuhan itu diperlukan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena roh Tuhan adalah kekuatan, roh Tuhan adalah penuntun, roh Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita semua. Melewati roh Tuhan itu di dalam hati kita, itu adalah suara Tuhan yang menegur kita, yang menasihati kita, supaya kita terus hidup di jalan Tuhan, dan kita memiliki hati yang selalu dimurnikan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita seakan-akan kita tidak perlu Tuhan. Tapi kita belajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Semuanya itu Tuhan yang mengatur segalanya. Kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita selalu dimurnikan, supaya hidup kita selalu dibaharui dengan roh Tuhan yang luar biasa, roh Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, supaya sikap sifat Tuhan itu tercermin di dalam hidup kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Selain kita menjadi berkat di dalam keluarga, kita menjadi berkat di dalam gereja, kita menjadi berkat di dalam masyarakat, kita menjadi berkat di dalam negara kita, bahkan kita menjadi berkat di mana kita berada. Jadi saudara, malam hari ini saya menyimpulkan untuk firman Tuhan kita anak-anak Tuhan, kita selalu meminta kepada Tuhan, kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan iman yang teguh, dengan keyakinan yang teguh. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memurnikan hati kita, supaya kita memiliki hati yang seperti Tuhan ingini, supaya kita bisa melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada ketua kaum muda. Baik, puji nama Tuhan, kita kembali bersatu di dalam doa sekaligus kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami, memimpin kami dalam ibadah ini, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengajarkan
dan ajar kami untuk senantiasa memelihara kekudusan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sempurna dan berkenan di hadapan-Mu. Memberkati Ibu Ita yang sudah memberkati kami firman pada malam hari ini, kiranya Kau memberkatinya dalam apapun yang dikerjakan. Kau buat berasa beruntung dan pelayanan yang Kau selalu memberkatinya. Seluruh para pelayan yang lain pada malam hari ini Kau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka dan pelayanan mereka. Kau buat terus mereka naik sehingga pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan sidang pemuda pada malam ini ke dalam tangan Tuhan, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Kau memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah mereka. Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil dan beruntung. Dan Kau memberkati mereka dalam keluarga dan pelayanan mereka. Kau tambah-tambahkan karunia talenta atas setiap mereka, sehingga semakin hari semakin berbuah pelayanan mereka dan berkenan di hadapan-Mu, dan boleh memberkati sidang jemaat-Mu, sidang pemuda di tempat ini, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan oleh kehidupan sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kau memimpin, menuntun, menjaga kami sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kami yakin dan percaya Engkau mengumpulkan kami di tempat ini kembali bersama teman-teman, saudara-saudara seiman kami, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami selesai dan kami tutup ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk kita pada malam hari ini, jadwal bisa dilihat di dalam grup. Bagi ada yang minta mengganti jadwal jadwal pelayanan, bisa menghubungi saya atau menghubungi dia. Kemudian menabung bisa dengan saudari Olga. Dan untuk undangan perayaan ibadah dan bahasa sekolah minggu untuk sementara ditunda karena masih suasana duka, karena anak sekolah minggu di tempat ini orang tuanya salah satu dipanggil pulang ke Bapa di surga. Jadi ibadah dan bahasa sekolah minggu ditunda. Dan untuk info selanjutnya nanti akan di-share di grup kita, di grup Yutin Bukit Sion. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat pulang, selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.